Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Back to again, masih bersama saya RG Nanda dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita kesempatan untuk menikmati hari-hari indah di bulan suci Ramadan, bulan yang bukan hanya penuh ampunan tetapi juga penuh peluang untuk memperbanyak kebaikan. Tentunya selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam menebarkan rahmat dan kebaikan kepada seluruh alam. Rekan Rau yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada di siang hari ini, tepat pada edisi 4 Maret 2026 dalam formasi 13 di menit ke-14 waktu Indonesia Barat hingga nanti mendekati formasi 14 waktu Indonesia Barat. Kita kembali dalam program kajian Ramadan, ya. Kolaborasi Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Padang Sidimpuan bersama 105 Rawakan. Dan tentunya untuk Anda yang mendengarkan station dan siaran kami ini, dimanapun Anda berada, mau mendengarkan dari radio fisik, mau dari website, mau dari www.rawakang.com, Anda bisa berpartisipasi dan juga interaktif menyampaikan opini dan pendapat Anda di 0822 9999 6105. Hubungi hanya dari via chat WhatsApp dan juga SMS. Dan siang hari ini kita akan membahas tema yakni menjadi magnet kebaikan di bulan Ramadan, ya. Dan telah hadir juga bersama kita di studio One Five Rakam ada Abang Anda Rio Jaldi Siregar, Sarjana Hukum, yang akan memberikan materi dan paparan untuk rekan perahu semuanya hingga 1 jam ke depan. Kalau begitu kita sapa terlebih dahulu narasumber kita di siang hari ini. Assalamualaikum dan selamat siang Bang Anda, Bang Rio, apa kabar siang hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang juga Anda. Iya, saya kembali. Ini sedikit apa nih? Sedikit intro ya. Bang Rio ini memang udah lumayan saya kenal gitu. Iya, Udah saling kenal dan ternyata berjumpa di edisi kajian Ramadan bersama 105 Rata. Ini makin seru nih karena udah saling kenal. Pasti cakapnya makin banyak, makin seru tentunya untuk rekan semuanya. Baik, Bang Rius yang hari ini karena kita membahas tema menjadi magnet kebaikan di bulan Ramadan ini unik ya menurut saya ya, menjadi fakta gitu. Ada suatu klise kata menurut saya yang menarik sekali di sini. Boleh disampaikan dari Bang Rio kira-kira kenapa sih terlebih dahulu tema ini yang menjadi pilihan Bang Rio di siang hari ini sebelum kita masuk ke topik utama? Silakan. Oke, baik. Alasan nih ya, silakan. Yang paling buat saya, kalau misalkan kita penelitian ini latar belakang. Boleh tuh. Latar belakang di bab 1 ya. Nah, di sini kenapa saya membuat judul itu menjadi magnet kebaikan? Saat sekarang ini ya, kita di lingkungan sosial itu banyak yang tidak merasa bahwasanya dirinya itu sebagai khalifah atau sebagai contoh ataupun yang memperlanjutkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu saya menarik nih, kira-kira kalau misalkan saya mengajak jamaah atau rekan-rekan perahu ini untuk menjadi magnet kebaikan. Nah, baik, berarti harus tarik menarik nih ya, menjadi khalifah itu kembali. Oke, baik. Dari Bang Riu ya mungkin boleh disampaikan dulu nih untuk topik yang pertamanya sebelum nanti kita coba interaktif dengan para pendengar dan juga beberapa pertanyaan. Silakan Bang Riu. Oke, langsung saja ya. Ya, silakan. Oke. Saya buka lagi dengan salam ya. Siap, yang tadi mungkin rekan-rekan perahu ya, belum menjawab atau belum ikhlas ya dalam hati. Ya. Sekarang saya tanya lagi ya, saya ucap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi wasallam. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih harapan kesempatan yang paling penting adalah kesempatan yang masih melekat dalam diri kita hingga saat ini, sehingga kita masih eksis dalam melakukan ibadah puasa dan salam dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW selaku bagian tanah biru teladan yang sudah dalam yang akan apabila kita berbuat kepada Allah. Dalam kesempatan kali ini kita ya,
diskusi kita pada siang hari ini yang bertemakan menjadi magnet kebaikan di bulan Ramadan ini. Kalau kita bisa mengartikan selain yang kita sebut, ini adalah kesempatan bagi kita sebagai usaha yang akan perubahan. Yang di sini kita diartikan bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar ataupun menahan banyak yang lain, namun kita untuk melakukan perubahan dalam diri kita. Apakah diri kita ini menjadi insan yang lebih baik sebelum dan sesudah Ramadan? Ya. Di umur misalkan Nanda sekarang umur berapa? Nah, sekarang saya berapa ya? 15 kali. Bercanda, sekarang udah kepala 2 nih. 23, 24 gitu ya? Kurang lebih ya. Ya udah, kita jadi 23. 23 ya, siap. Lebih mudah Nanda. Berarti Nanda itu sudah melewati bulan Ramadan selama sebanyak 23 tahun. Iya, betul. Apakah setelah dewasa ya, Anda mengatakan kita melewati bulan Ramadan, apakah sudah dan perubahan dalam diri? Enggak, ini bukan hanya berlaku bagi Nanda, tapi kita tidak harus berkesan untuk rekan-rekan tahu apakah setiap bulan Ramadan ini kita ke titik melakukan perubahan dari kita untuk meninggalkan dosa-dosa yang besar atau yang kecil yang kita lakukan, dan apakah kita sudah berproses di dalam. Sehingga makanya saya sebutkan tadi Ramadan itu adalah kita melakukan perubahan. Ya. Dan dapat kita artikan Ramadan ini sebagai madrasah karakter, di mana apabila kita melaksanakan ibadah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis kita tidak akan ada waktu lagi ataupun meminimalisir kita melakukan hal-hal yang buruk, yang seperti misalnya siang-siang hari ya, itu misalkan mama itu kan ada nih kan mereka nikah gitu ya. Nah saat ini mungkin mereka karena udah sadar mereka berpuasa, jadi mereka takut nih pahalanya hilang gitu kan. Jadi mereka tidak melaksanakan gibah yang seperti biasa lagi. Sehingga dapat kita artikan bahwasannya Ramadan sebagai madrasah pembentuk karakter yang mengantarkan kita ke posisi yang seharusnya bahwasannya itu gibah bukan salah. Betul. Hingga kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 103 kan puasa itu untuk membentuk kita menjadi orang bertakwa. Kita semakin terbentuk karakternya ya, menjadi magnet kebaikan. Jadi kalau misalkan saya sebutkan magnet, saya rasa teman-teman peraut ya, sudah paham nih, magnet itu tidak berbicara ya, betul. Ya, tidak bergerak, tetapi dia memiliki daya tarik tersendiri. Tahu ini kan waktu anak-anak nih, ada mereka memegang ini magnet dan mereka buat ke pasir dan mesinnya kecilnya ditambah. Sehingga saya artikan bahwasanya magnet kebaikan itu ya seperti itu. Apabila orang lain melihat kita, dia merasa melihat kita itu adem, dan melihat tingkah laku kita, dia itu merasa termotivasi. Nah, sebagai role model lah kita istilahnya. Hingga di bulan Ramadan ini saya mengajak teman-teman sekalian untuk nanti poin per poin yang saya sampaikan agar sama-sama menjadi motivasi dalam diri kita untuk menjadi magnet tersebut. Bukan berarti bulan puasa ini kita harus diam di rumah tanpa bergerak seperti magnet kan begitu. Tidak, tetapi di sini ada poinnya magnet kebaikan. Baik. Tadi saya sebutkan menjadi contoh ya role model. Nah, apabila kita menjadi magnet kebaikan itu, otomatis kita akan menarik perhatian. Contohnya nih, kita ke tongkrongan, pun kita duduk, pas kedatangan kita saja orang sudah melihat bagaimana cara berpakaian kita, ya, betul. Bagaimana cara berjalan kita, bagaimana cara kita melihat orang lain, menyapa orang lain. Nah, itu juga sebagai unit kita apabila kita melaksanakan perintah Allah, hati merasa tenang,
kesolehan keimanan terpancar dari wajah kita, sehingga dapat menarik perhatian di dalam tongkrongan atau di dalam masyarakat atau di dalam keluarga. Ya, orang lain kalau kita sebut nih nama kita, misalkan nih nama saya sendiri, teman-teman Putri, dalam pikiran mereka itu adalah hal-hal yang baik yang Oh, Masya Allah. Insya Allah ya. Ya. Tapi kalau misalkan kita tidak menjadi magnet kebaikan ini, nah saya rasa saya sebut nih nama saya, misalkan teman-teman sebut Rio, aduh, langsung begitu ya kan? Langsung murung nih wajahnya gitu ya. Aduh, orang Oke. ini kan, karena poin per poin mereka bakal ingat poin-poin kesalahan saya. Betul ya. Karena ya ini kan sering baca quote nggak sih, kalau misalkan satu kesalahan tertutupi. Iya, betul. Ya, sehingga kesalahan-kesalahan ini sangat terlihat. Ya. Jadi sehingga kita menjadi orang yang bertakwa seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Menjadi magnet ini yang perlu, yang pertama yaitu di dalam keluarga nanti. Kalau misalnya ya, Nanda nanti sudah berkeluarga. Nah, udah cepat nih ya. Nanti Nanti, gitu ya, oke. iya, sore hari. Habis buka langsung. Nah, apabila nanti kita sudah berkeluarga, kita nyuruh nih anak kita, kalian harus puasa ya nak, nanti sore papa kasih kalian uang beli takjil, tapi bapaknya nggak puasa gitu loh. Gimana titik magnet kebaikan ini? Kan tidak ada. Betul. Sehingga pada saat kita menjadi orang tua ataupun itu bukan selamanya loh kita harus punya anak kandung baru kita menjadi orang tua, tidak, tetapi anak-anak dari saudara-saudara kita itu juga adalah anak-anak kita, Bagian dari kita ya, Bang Rio. iya. Sekarang saja nih, umur saya masih muda, 26 ya. Jangan mudah-mudahin deh. Masih 26 Anda ya. Nah, saya berharap nanti kan sebelum saya punya istri dan keturunan itu yang saya anggap anak saya itu ya anak dari kakak-kakak saya, abang-abang saya. Nah, apabila mereka itu puasanya tidak tinggal, ya saya bangga. Saya misalkan ada rezeki, misalkan mereka suka kurma, saya bawakan kurma ke rumah, sehingga mereka bersemangat. Nah, jadi magnet kebaikan ini kita mulai dari keluarga kita sendiri. Nah, sehingga ini akan terbawa ke dalam lingkungan masyarakat. Contohnya kemarin, Nanda nggak ikut ya untuk bukber PDM. Nah, kemarin. Oke, gimana tuh ceritanya? Nah, jadi orang abang pulang dari bukber PDM ya, ada nih takjil yang lebih. Oke. Nah, saya bawa tuh, waktu saya singgah di warkop, saya keluarin ini. Baru enak juga ya kata mereka, itu kalau orang Muhammadiyah itu saya bilang, makanannya enak-enak, makanya masuk Muhammadiyah gitu kan. Nah, jadi saat itu magnet kebaikan itu juga terbawa ke masyarakat, tidak hanya dalam keluarga itu sendiri. Jadi kira-kira gini, kalau kita ingin menjadi magnet kebaikan itu di bulan Ramadan ini dalam keluarga, dalam masyarakat, begitu capeknya kita, begitu istiqomahnya kita mempertahankan hal tersebut, ada beberapa penyebab yang menjadikan kita itu luntur itu Nanda, magnet kebaikan itu. Apa aja tuh kira-kira penyebabnya? Itu apa aja gitu ya. Nanti kita coba bahas ya. Iya. Oke. Satu-satu abang saya sebut nih. Siap. Yang pertama Nanda, jangan pernah ria. Ria artinya, contohnya Nanda tadi sholat zuhur misalnya. Tiap sholat zuhur berharap ketemu teman atau dilihat orang, atau ya kita berharap dapat pujian dari orang lain kan. Ada loh yang begitu Nanda. Dia sengaja satu harian pakai mukena, pakai kelekung misalnya, karena kalau misalkan mau video call sama teman dia, kamu kok pakai mukena? Iya, baru selesai sholat. Aduh, Masya Allah. Karena dia mengharapkan pujian dari itu. Nah, hal tersebut itu membuat manusia tidak suka, sehingga ya itu kan kita berharap bahwasanya dapat pujian. Nah, itulah yang bisa melunturkan magnet kebaikan ini. Oke. Yang kedua, ini sering banget ini ya. Apa tuh? Jangan saya lagi contohnya nih. Enggak. Yang kedua itu yang bisa menggugurkan magnet kebaikan ini adalah iri hati.
iri hati, wah iri hati dan dengki nih, oh bahaya Wah, nih. itu bahaya banget kan. Karena bagaimanapun juga, jangankan di perkotaan, mungkin perkotaan ya siapa lu siapa gua Iya kan betul gitu. ya. Misalkan kita ke Jakarta, misalkan kita ke mall yang di Bintaro yang baru itu, ya misalkan kita ke situ mau celana pendek mau apa, orang tidak peduli. Iya. Nah, contohnya kalau misalnya jadi perempuan nih, kamu pakai seperti itu, kamu super minim pakaiannya, jadi orang beranggapan, ih, sebenarnya budayanya tuh nggak cocok di sini kan gitu. Nah, iri hati dan dengki itu sebenarnya, apalagi kalau misalkan di perkampungan ada loh tipe orang tua misalnya yang selalu membanding-bandingkan anaknya dengan anak yang lain gitu kan. Ya rasanya cerita umum banget nih ya. Kalau misalkan bahasa kampungnya ini siaha, si pulang gitu ya. Nah itu kan. Padahal kalau posisinya kita sebagai anak, kalau enggak anaknya itu aja gitu kan. Tapi nggak boleh gitu. Betul Ya kan? Nah sehingga iri dengki ini itu sangat mudah untuk menggugurkan magnet-magnet kebaikan ini, sehingga orang tidak suka melihat kita. Oke. Yang ketiga itu adalah malas. Wow, ini malas nih penyakit. Iya. Penyakit menular ini saya rasa. Iya benar. Karena begini, kalau misalnya nih posisi kita ya, ini kan kalau misalkan kita sebut magnet kebaikan, artinya itu berarti orang lain suka melihat kita, betul dong. Termotivasi melihat kita. Setuju. Nah, mana mungkin orang termotivasi suka melihat kita kalau kita malas kan begitu. Sehingga ya otomatis malas ini tentu membuat atau meruntuhkan magnet kebaikan ini. Contohnya nih Nanda, kamu punya ponakan nggak? Ada dong. Ada ya. Nah tuh, kalau ponakan kamu agak susah nih, kamu suruh atau orang tuanya nyuruh, menurut kamu gimana coba? Dedek ya, iya, selain ya. Karena gimana pun juga, ini masih anak-anak, kok disuruh nggak mau. Kalau nanti kamu pemalas, nanti besar kamu jadi apa? Iya, betul. Nah gitu, walaupun kita sudah lewat dari masa-masa itu, kan? Ya, saya rasa kalau untuk rekan-rekan Rawi itu ataupun Nanda itu nggak mungkin ya. Masya Allah, ya. Rajin semua nih pendengar kita juga. Buktinya tulisannya banyak yang gitu ya. Aduh, Bang Rio bisa aja nih. Ya. Banyak katanya. Oke, baik Bang Rio ini kan masih mungkin saya yakin masih ada beberapa lagi faktor yang bisa menggugurkan magnet kebaikan ini. Tapi kita tahan dulu ya, kita jeda terlebih dahulu nih. Saya rasa kita butuh ambil napas ini dulu ya. Ya, untuk rekan Rawi kita akan jeda sesaat. Jangan lupa Anda juga bisa bertanya dan berpartisipasi di 082299996105. Hubungi hanya dari via chat WhatsApp dan juga SMS, dan tetap stay tune bersama kami hanya di 105 Rawakan Your Lifestyle. 105 Rawakan tentunya masih bersama saya Erji Nanda kembali dalam program kajian Ramadan. Dan bersama kita juga tentunya narasumber ada Bang Andari Ujaldi Siregar, sarjana hukum, masih dengan tema yang sama, menjadi magnet kebaikan di bulan Ramadan. Tadi di segmen pertama sebelum kita jeda, Bang Andari ini udah coba menyampaikan 3 utama nih, 3 terlebih dahulu. Masih ada nih rentetannya ke bawah, sifat-sifat atau hal-hal yang bisa melunturkan magnet kebaikan itu selama bulan Ramadan ya, atau mungkin intinya yang berbau magnet kebaikan lah, saya yakin. Mungkin dari Bang Rio di segmen kode ini bisa dilanjutkan lagi tuh poin-poin berikutnya agar pendengar kita tahu nih. Jadi ada berapa sih sebenarnya gitu, nggak mungkin kan 3 doang. Lagi dari Bang Rio, silakan lanjut. Oke, baik. Ini kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah sampai di poin ketiga yang bisa menghilangkan, menurunkan. Betul. Di poin keempat, kemudian terakhir Nanda. Terakhirnya, oke nggak apa-apa. Ada yang sibuk dengan gadget. Oh, ini realita banget ceritanya ya. Iya, karena dalam lingkungan masyarakat itu ada nih anak-anak yang sekarang itu ke tempat nongkrong itu dengan gadget. Betul ya. Hingga komunikasi yang seharusnya yang dapat kita lakukan sebagai tempat itu bisa. Ketika itu kan menyebabkan orang lain kurang mengenal dan berkomunikasi sosial lagi bersama kita. Hal tersebut dapat menghilangkan magnet kebaikan dalam diri kita. Makanya Nanda, kalau saya itu ada itu kan warkop tertentu yang rata-rata misalkan di warkop yang ini orang pada suka main game gitu. Warkop yang ini orang sukanya di situ, dan sekarang marah itu kan rata-rata di online. Judul-judul ya. Nah,
Ada juga kalau saya itu di sana itu di kampung itu warkopnya itu ada yang warkopnya itu khusus orang-orang jadi kalau kami datang ke sana kami membicarakan umat ini mau Mau kemana ya? ya jadi kalau saya itu ada senior-senior saya di sana bapak-bapak pun saya ajak berdiskusi saya ke warkop karena saya asik ngobrol gitu ya karena pengalaman-pengalaman mereka ini dapat mengantarkan kita mengajak kita untuk belajar dalam kehidupan mereka yang sudah mereka lalui karena kan mereka sudah banyak melalui masa kalau kita kan cuma masa COVID yang kita lewati mereka itu dari masa krisis ekonomi sudah mereka lewati sehingga kita dapat mengambil pelajaran dari mereka. Tadi kan kita membahas tentang yang melunturkan, menghilangkan magnet kebaikan ini. Kalau caranya itu agar kita memiliki magnet kebaikan itu bagaimana? Nah, ya, tanda tanya nih dari tadi nih ya. Nah, tadi kita membahas tentang umum-umumnya saja. Betul ya. Intinya kalau misalkan kita menginginkan lahirnya magnet kebaikan kita. Yang pertama. Oke, catat nih. Ini seakan-akan saya saya membayangkan mahasiswa banyak. Oke. Yang pertama itu adalah perbaiki niat setiap hari. Oh, setiap hari nih ceritanya ya? Ya, setiap hari. Karena bagaimanapun juga setelah sholat subuh kan kita akan beraktivitas. Betul. Bagaimana kita ke misalkan yang petani pergi ke kebun, yang kantor ke kantor. Nah, sehingga setiap kita melangkah keluar dari rumah kita harus menanamkan dalam diri kita ingin menebarkan kebaikan, melakukan hal-hal yang baik agar jiwa-jiwa unit itu ya artinya terpancar aura-auranya nih ya. Karena begini Nanda, kalau misalnya kita melihat seseorang itu walaupun kita belum berbicara dengan seseorang tersebut, tapi kita bisa menilai sedikit banyaknya karakter orang itu dari cara berpakaian, wajahnya, apakah dia orangnya dan bagaimana itu tergantung kita kita kan. Sehingga hal tersebut ya apabila kita niatkan dari awal akan terpancar kalau misalnya kita sudah lurusnya dari awal. Itu yang pertama niat ya. Yang kedua itu Nanda adalah target. Target ibadahnya gimana dulu nih? Schedule atau gimana nih Bang? Ya, target ibadahnya itu rekan-rekan perawat itu pernah nggak kalau misalkan sebelum puasa itu sholat wajib itu kadang boleh. Bahkan sholat kita nggak usah dilaksanakan, kemudian nggak merasa tidak apa-apa kan? Atau dia bangun tengah malam, dia padahal bisa sholat malam, padahal tidak sholat tahajud kan? Kalau di bulan Ramadan kan berlipat-lipat nih. Nah betul ya. Dan bahkan saat itu pernah nggak Nanda kalau misalkan atau rekan-rekan perahu pergi ke masjid, ada ibu-ibu atau bapak-bapak meletakkan sajadahnya dulu paling depan karena dia menginginkan dia posisinya di depan sholat itu kan. Ya. Pernah kan? Pernah, PO di ceritanya ya. Iya. Nah, mereka itu menginginkan itu agar di depan itu sholat apa? Sholat tarawih pasti. Betul. Sholat tarawih itu kan sholat sunnah, bukan sholat wajib. Berarti di bulan Ramadan ini jangankan sholat wajib, sholat sunnah aja orang ambisius kan berburu dikejar ini Bang. Iya, berburu. Sehingga target-target seperti itulah yang saya maksud. Oke. Contohnya mungkin awal-awal puasa ya, dari jam-jam 9:10 lemas-lemasnya mulai meloncong itu perut ya kan. Banyak orang yang berusaha sholat di sholat sunnah tidak pernah. Nah, target-target seperti pengaruhnya sangat-sangat berpengaruh dalam diri. Jangankan sholat itu, jangankan sholat wajib, sunnah saja sudah tidak tinggal. Tidak lagi sholat wajibnya tinggal. Betul sekali ya. Nah, target-target seperti itu harus jelas. Yang ketiga itu adalah caranya biar kita menjadi munculnya magnet kebaikan itu adalah sedekah. Sedekah. Sebenarnya ya, makanya kemarin di
kajian Ramadan sebelumnya itu saya tonton itu yang di channelnya YouTube Raw FM. Itu ada pertanyaan dari rekan-rekan Raw itu menanyakan bagaimana sih mana sih yang lebih utama, satu kali sedekah atau sedikit tetapi konsisten. Yang sebenarnya yang sangat berpengaruh konsisten. Kita pernah merasakan juga rekan-rekan Raw itu apabila setelah bersedekah kita merasakan ada dalam ketenangan, kedekatan dengan Allah, sehingga hal-hal tersebut sebenarnya buat kita semakin tenang, yang kita akan mencapai magnet-magnet kebaikan ini yang terpancar dari cara kita. Bagaimana nggak tenang ya kan kalau misalkan kita sudah mendapatkan itu dari Allah. Yang keempat itu apa tuh? Menjaga lisan. Ini PR ya. PR banget. Ya, sebagai catatan pribadi ya. Kita sering loh kita silap dalam hati kita, kesel sedikit ya karena sudah dalam hati tidak kita sampaikan memang, tapi sebenarnya itu sudah dosa, itu harus sebenarnya kita tinggalkan. Begitu kita melihat hal-hal yang tidak bagus dalam hati kita langsung gitu kan. Nah, itulah yang harus kita hilangkan. Betul, ya. Sehingga lahirnya kebaikan-kebaikan itu dalam diri kita. Kalau misalkan kita sudah tidak bisa menjaga lisan atau hilaf, ya manusia itu hilaf, betul ya. Tapi jangan sengaja pula kan saya pada apa gitu kan, tidak sengaja. Ya betul. Kita di poin kelima istighfar. Setelah tidak kita silap atau kita tidak menjaga lisan, dari istighfar. Dan istighfar ini dapat menghasilkan ketenangan dalam diri kita, bahwasanya kita sudah mengakui kesalahan kita yang selanjutnya kita usahakan tidak terulang lagi. Baik, Bang Rio, sebelumnya mohon maaf nih ya, ini sebenarnya sudah ada penanya, untuk sekarang sudah ada 2 penanya nih dari via chat WhatsApp. Mungkin boleh kita tanggapi dulu, lebih tepatnya Bang Rio yang tanggapi sih, bukan saya ya. Saya bacakan ya, nah sebelum kita masuk ke jeda berikutnya di Bang Rio ya. Oke. Yang pertama ya, ada dari Kak Nata di ujung Gurap, katanya Assalamualaikum untuk narasumber dan juga Erginanda, katanya Waalaikumsalam ya. Selamat siang dan izin bertanya, katanya. Berbicara soal magnet kehidupan, khususnya di bulan Ramadan ini, katanya kalau kita sudah berusaha menjadi lebih baik ya, tanda kutip di bulan Ramadan ini, akan tetapi ya, yang menjadi permasalahan saya adalah bukan magnet kebaikan, tetapi berbagai di lokasi dan tempat saya adalah magnet keburukan yang justru menarik saya membuat hal-hal buruk dan terjerumus dan lain sebagainya. Melihat dari timpang balik ini, bagaimana tanggapan dari narasumber? Mohon penjelasannya, karena saya melihat jika ada magnet positif maka ada magnet negatif juga, katanya. Agak tinggi literasi kamu ya Kak Nata ya. Oke, boleh ditanggapi dulu yang pertama dari Kak Nata di ujung gerak. Untuk Bang Rio silakan sebelum kita masuk ke tanggapan kedua tuh. Ya, baik. Ya, terima kasih Kak Nata untuk pertanyaannya ya. Ya betul, kita kan sekarang berbicara tentang magnet kebaikan. Iya, betul. Tentu ada juga tuh magnet keburukan kan. Aduh. Di lingkungan. Amit-amit deh. Iya, betul. Iya, itu kan kita kembali ke personal Kak Nata. Pengalaman pribadi Kak Nata ya, pernah merasakan di dalam lingkungan. Ya, mungkin ini karena sudah rasakan. Betul, itu relate ya, betul ya. Saya bukan untuk ria ya. Saya juga ada circle gelap Kak Nata. Tetapi bagaimana cara saya untuk tidak terjerumus dengan hal tersebut? Ya, saya usahakan semaksimal mungkin agar mengisi waktu saya dengan yang bermanfaat dan saya membuat alasan yang logis kepada mereka. Contohnya nih, ya. Ada teman yang kemarin ngajak saya bakar-bakar di sungai. Taulah ya pose-pose di kapitalisme ini ya, yang mereka suka ke tepi sungai itu sambil bakar-bakar dan bawa minuman-minuman. Jadi saya pribadi ya saya tidak mau untuk minum itu gitu loh. Karena menurut saya itu menurut saya perintah dari Allah itu ya tidak boleh saya minum sama gitu.
Jadi di tahun 2021 itu saya pernah ke Nusa Tenggara Timur. Saat itu di Nusa Tenggara Timur itu kan minoritas Muslim di Iya, sana. betul. Nanda pasti tahu lah dulu saya ke sana. Iya, tahu. Nah, jadi waktu itu di situ itu Kak Nata tahu nggak kalau misalkan kita bertamu itu yang paling berharga itu kan disuntikan buat suling. Nah, Itu kan sebenarnya makna keburukan untuk diri saya kan gitu. Tapi bagi orang lain itu tidak masalah kan gitu. Tetapi saya itu saya jawab, Pak, saya muslim di agama saya itu tidak boleh. Itu karena memang saya membatasi diri saya. Karena sudah jelas-jelas dilarang dalam agama saya, ya saya terus terang itu sangat-sangat menjauhi makna negatif karena saya tidak mau tertarik dalam hubungan tersebut. Jadi karena saya nanti kalau misalkan berteman, makanya ini poin selanjutnya itu berteman dengan yang baik. Mengarah ke situ ternyata ya. Siap ini memang harus terjawab itu Kak Nata. Jadi saya rasa itu Kak Nata ya, nanti pinter-pinter lah, jangan terjerumus ya. Oke, baik, untuk Kak Nata di ujung ya, saya rasa sudah sangat menjawab sekali ya, intinya pandai-pandai aja lah gitu ya. Saya rasa ada permasalahan setiap umat deh gitu ya, pasti ada makna negatif juga yang berkeliaran di sekitar kita. Satu lagi nih Bang Rio sebelum kita ke jeda ya, ini saya bacakan lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katanya. Halo Ustadz, wah Ustadz banget nih ya ceritanya. Masya Allah. Katanya ini dari Patah ingin bertanya katanya tentang gibah. Yang dibahas tadi ya, tentang gibah ya katanya. Kalau kita berbicara dengan segala keburukan seseorang, contohnya saat nongkrong itu kan disebut gibah katanya. Tetapi kalau kita berbicara tentang kebaikan seseorang, itu apakah termasuk golongan dari gibah juga Ustadz? Atau termasuk hanya ngomongin orang katanya? Mana nih pendapat dari Ustadz katanya? Ada. Singkat aja mungkin dari Bang Ri sebelum kita ke jeda berikutnya, silakan. Ini Kak Patah nih, ini menurut saya ini di pos vakum ya. Gini Kak, nah gibah itu kan kalau misalkan kita membicarakan keburukan, nah kalau misalkan kita berbicara kebaikan berarti itu termasuk motivasi untuk pelajaran gitu kan untuk kita. Bagaimana caranya kita juga akan seperti itu gitu kan. Jadi kalau selama kita membicarakan hal baik orang itu belum termasuk gibah, karena gibah itu apabila kita membicarakan hal-hal buruk tentang saudara kita yang artinya kita sama saja membicarakan. Aduh, nggak mau deh saya. Ya, jangan gampang cari makanan yang kurang segar ini kita nggak mau makan ya kan. Oke, baik. Oke, untuk Bang Patah semoga menjawab ya. Saya rasa ini kita juga masih ada kajian beberapa menit lagi sampai di Informasi 14 waktu Indonesia Barat. Tapi kita akan jeda kembali untuk di segmen kedua ini. Rekan semuanya tetap stay tune bersama kami hanya di One of Welcome Your Lifestyle. Ya, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Dan rekan tahu kita sudah berada di segmen terakhir dalam program Kajian Ramadan edisi 4 Maret 2026. Masih dengan tema kita menjadi magnet kebaikan di bulan Ramadan bersama Bang Andario Jaldi Siregar ya. Bang Rio, tadi mungkin masih ada yang ingin disampaikan di segmen ketiga ini dari topik pembahasan kita. Mungkin boleh disampaikan nih untuk seluruh pendengar kami dimanapun berada. Dan nanti kita akan menuju dari closing statement dari Bang Rio, kira-kira apa nih untuk pendengar dan rekan raun semuanya dimanapun Anda berada siang hari ini. Silakan dari Bang Rio. Oke. Cara menjadi magnet kebaikan itu di poin terakhir adalah berteman dengan orang-orang pilihan ya. Jangan sampai seperti Kak Nata tadi ada magnet kebaikan yang kita harus pintar-pintar lah memilih teman. Betul. Jangan sampai kalau misalkan kita sendiri adalah orang baik, lalu dengan orang yang baik. Kalau kita satu kelompok dengan mereka, nanti orang lain mau kita itu adalah bagian dari yang 5 nih ceritanya ya Mario ya. Nah, untuk yang di akhir segmen ini, dampak yang menjadi apabila seorang itu memiliki magnet kebaikan itu, yang pertama itu hatinya akan lebih baik. Karena bagaimana juga kalau misalnya kita merasa Allah dengan kita akan merasa lebih tenang, jangankan ya di dunia kalau Allah Allah. Amin. Di poin kedua yaitu pasti disukai manusia. Betul. Apabila kita sudah di poin itu ya pasti orang-orang akan menyukai kita. Karena tidak ada hal-hal buruk yang mereka lihat dari kita. Dan pastinya akan oleh Allah
ya. Cinta Allah itu kepada hambanya itu sangat luar biasa. Apalagi dia melihat kita sudah laksanakan tahta tentang orang-orang insya Allah tanya itu berkah. Yang keempat itu hidup kita penuh keberkahan. Apabila kita tahu baik, ada yang kita akan banyak orang-orang yang sehingga Ramadan akan terlalu sia-sia apabila kita menjadi orang yang poinnya yang kita harapkan dari kita. Ramadan ini sudah menjadi perubahan dalam kita untuk yang paling terakhir ini. Oke, silakan. Yang saya sampaikan, saya rasa jangan kita menterang penonton bilang penonton artinya orang takjil saya tidak merasa itu tanggung. Orang sudah menonton perangkat pergi keluar tarawih hanya melihat saya dan dia tidak merasa bahwasanya nonton padahal agar tahu apa dan atau kita tidak bisa menjamin apa yang betul tidak bisa menjamin kita dapat menyelesaikan bulan sehingga janganlah kita dan penonton di bulan tahun depan yang lebih penting kita masih telah banyak di keluarga kalau masuk cabang para saya itu kemarin kami masuk di beberapa tahun kemarin ibu saya masih bersama kami dan remaja tahun-tahun kedepannya itu bersama dan itu bukan hanya kita yang minta pun itu dalam hal bulan yang memberikan kesempatan kita Allah tanya. Baik, untuk Bang Rio. Bang Rio, saya boleh minta nggak nih 1 menit aja nih closing statement untuk pendengar kita nih, Bang Rio, untuk masalah magnet kebaikan ini boleh nggak di highlight mungkin untuk generasi sekarang, kalau kata orang kan generasi jetnya pakai banget ya. Mungkin boleh 1 menit aja dari Bang Rio sebelum kita tutup talk show kita di Sangrai, silakan. Closing statement dari saya ya. Khusus untuk orang yang masih muda, yang masih berjuang ya. Jangan sampai menunggu waktu sudah tua baru kita mendekatkan kepada Allah. Sukses itu apabila kita berdoa, berusaha, tapi tetap di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjuang menurut syariat Islam, berdoa menurut syariat Islam, yang insya Allah nanti Allah akan mempermudah langkah kita, mengabulkan doa-doa kita. Tapi jangan sampai kita ingkar dengan Allah, kita sudah capek, kita sudah berjuang tapi belum diberikan. Tapi jangan sampai keluar tetapi kita diciptakan hanya untuk beribadah. Apabila kita sudah berjuang berusaha, Allah akan memberikan balasannya. Kalau bukan di dunia, Allah akan berikan. Jangan ikuti lingkungan yang buruk yang di lingkungan kita, karena surganya Allah itu diciptakan untuk orang-orang yang bersungguh-sungguh, karena kebetulan setiap orang yang bisa gitu. Jadi itu closing statement dari saya. Semoga rekan-rekan perahu yang Gen Z, orang tua saya, kakak semuanya pendengar, semoga kita di rahmat Allah Ta'ala. Baik, oke. Ya, rekan perahu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang hari ini dan tak terasa kebersamaan kita dalam kajian Ramadan siang hari ini telah sampai di penghujung acara dan alias telah selesai. Dari kajian ini kita belajar bahwa menjadi magnet kehidupan ya bukan berarti harus menjadi seorang insan yang sempurna,
tetapi menjadi pribadi yang berusaha menghadirkan manfaat, menghadirkan ketenangan, dan menghadirkan solusi di tengah lingkungan kita. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita siang hari ini ada Bang Adario Jaldi Siregar, Sarjana Hukum, atas ilmu dan motivasi yang telah diberikan kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada rekan Rau yang sudah menyimak dan berpartisipasi dalam program kajian Ramadan siang hari ini. Dan tentunya rekan Rau semuanya jangan lupa kajian Ramadan masih hadir tentunya di hari-hari berikutnya selama 1 bulan puasa penuh ya, di setiap formasi 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan narasumber yang berbeda-beda, tema yang berbeda-beda, dan pengalaman dan pengetahuan yang berbeda-beda untuk rekan Rau semuanya untuk menambah wawasan kita bersama dan keimanan kita selama bulan Ramadan. Akhir kata, saya Erji Nanda pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.